Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini, Mimin akan membawakan alur cerita series Donghua yang berjudul Mortal Cultivation. Sebelum masuk ke dalam alur cerita, tetap dukung channel ini agar makin berkembang dengan cara like, subscribe, komen, dan share video ini. Sedikit mengulas part 1, Zhang Ti telah hilang dan Li dikhianati oleh gurunya untuk meminum racun agar mempercepat proses kultivasinya. Kemudian, Li mengetahui bahwa Wu Yan seorang mata-mata dari geng serigala liar. Scene diawali dengan beberapa prajurit gerbang Kisuan yang sedang melintas. Ternyata, geng serigala liar telah mengintainya. Tidak lama kemudian, geng serigala liar menyerang dengan menjatuhkan batu besar sehingga membuat kereta kuda prajurit gerbang Kisuan hancur. Pertarungan pun dimulai. Saat salah satu prajurit geng serigala liar menghampiri kereta kuda, dia ditendang oleh Li Feiyu yang berada di dalamnya. Akhirnya, Li Feiyu bertarung dengan mereka. Kemudian, Li datang membantu Li Feiyu dengan menjatuhkan salah satu pemanah dari geng serigala liar. Pertarungan pun berhenti saat Ketua Ma dan pengikutnya datang. Kemudian, beberapa dari geng serigala liar ditangkap dan ada juga yang melarikan diri. 6 bulan kemudian, Zhang Chunggong milik Li naik ke tahap 6. Dan dia pun belajar beberapa teknik langkah kilat, bom asap, dan racun agar dapat mengalahkan gurunya. Sebelum fajar, Li mendatangi gurunya dan meminta penawar racun yang ada pada tubuhnya. Gurunya pun memberikan penawar racun tersebut. Lalu gurunya mengecek perkembangan Li dan dia sangat senang dengan kemajuan yang dicapai olehnya. Dengan senyum yang jahat, akhirnya mereka berdua bertarung satu sama lain. Gurunya tidak menyangka Li telah mempelajari teknik bela diri secara diam-diam. Dengan bom asap, Li terus menyerang, namun gurunya tidaklah mudah untuk dihadapi. Saat terpojok, Li menggunakan jurus langkah kilatnya, namun tetap saja dia tidak dapat mengalahkan gurunya. Bahkan Li terkena pukulan jurus tangan iblisnya. Dengan sisa tenaga yang dimiliki Li, dia akhirnya berhasil melukai gurunya dengan pedang beracunnya. Kemudian, Li terus menanyakan Zhang Ti yang telah menghilang dan dia curiga bahwa gurunya menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba dari belakang dia dipukul oleh Tinu sampai tidak sadarkan diri. Saat terbangun, Li sudah berada di sebuah ruangan. Dia melihat gurunya mengambil sebuah pisau. Ternyata pisau tersebut merupakan senjata untuk menggunakan teknik 7 hantu pemakan jiwa. Ritual pun dimulai. Saya jelaskan dulu ya, jadi teknik 7 hantu pemakan jiwa ini merupakan pertukaran raga dan jiwa yang mana gurunya akan mengambil alih tubuh si Han Li. Dengan catatan, tingkat kultivasi si Han Li harus di bawah 6. Karena si Han Li kultivasinya udah di tahap 6, maka gurunya akan mati. Lanjut, pada saat proses perebutan, ternyata Han Li telah mencapai kultivasi tahap 6, yang artinya gurunya telah gagal mengambil alih tubuhnya. Saat terbangun, dia melihat gurunya telah mati karena ritual tersebut. Han Li masih merasa kesakitan karena pukulan tangan iblis yang dilancarkan oleh gurunya, dan dia menduga pukulan tersebut beracun. Saat sedang mencari penawar racun tersebut, dia tidak sengaja menemukan kotak yang berisi sebuah gulungan, lonceng, dan buku teknik Zhang Chunggong. Ternyata buku tersebut merupakan buku rahasia keluarga Xian.
Saat Li mau keluar, dia dihadang oleh Tinu dan akhirnya mereka pun bertarung. Saat sedang bertarung, ia tidak sengaja menjatuhkan lonceng yang ia temukan di kotak tadi, dan Tinu pun seketika berhenti bergerak. Sedikit info ya, jadi lonceng tersebut merupakan lonceng jiwa yang dapat mengendalikan jiwa dan raga seseorang untuk menuruti perintah tuannya. Lebih mirip seperti boneka sih jadinya. Dengan rasa penasaran, akhirnya Li membuka topeng tersebut. Di balik topeng tersebut ternyata merupakan sahabatnya yaitu Zhang Ti yang telah lama hilang. Seketika, dia pun teringat dengan gulungan yang ia temukan. Ternyata, Zhang Ti telah menjadi boneka tanpa jiwa yang dapat dikendalikan dengan cara memberikan darah pada wajah dan akan bergerak saat lonceng jiwa tersebut berbunyi. Li pun mengganti nama Zhang Ti atau Tinu menjadi Kyuhunba, atau bisa disebut juga jiwa lagu. Setelah itu, Li melihat sebuah surat di saku Kyuhunba. Ternyata surat tersebut dari gurunya. Isi surat tersebut merupakan cara agar menghilangkan efek racun dari jurus tangan iblis. Dia harus pergi ke Mofu di kota Jiayun untuk menemui istri gurunya agar racun tersebut dapat disembuhkan. Scene berpindah pada 200 tahun kemudian, di lautan bintang kekacauan. Dia bercerita kepada keraknya bahwa dia selama menjadi kultivator sampai tahap 6 karena bantuan botol hijau kecil yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman obatnya. Kemudian dia menceritakan bahwa ada 3 larangan utama dalam dunia kultivator. Yang pertama, kultivator tidak boleh menyerap dari manusia. Yang kedua, kultivator yang lebih rendah tidak boleh mengambil superior. Yang ketiga, hanya bisa dikonsumsi sekali seumur hidup. Shin berpindah kembali ke masa lalunya. Dalam 1 tahun, dia harus belajar untuk menemukan obat penawar racun yang terdapat dalam tubuhnya. Terlihat, Li pun sibuk mengobati orang-orang yang telah diserang oleh geng serigala liar. Shin berpindah ke kota Jiayun. Ada seorang gadis yang bernama Mo Chaihuan yang dijodohkan dengan Pangeran Wu. Gadis tersebut terlihat sedih karena harus menikah dengan laki-laki yang tidak ia cintai. Kemudian, Shin berpindah lagi pada Han Li yang sedang belajar banyak jurus. Ada jurus pengendalian yang dapat mengendalikan benda-benda seperti pedang dari jarak jauh dan jurus ledakan api yang sangat besar. Di balik bukit, dia melihat ada sebuah pertempuran. Dan ia teringat kepada Li Feiyu, sahabatnya yang merupakan prajurit gerbang Qisuan. Saat sedang berlari ke gerbang Qisuan, dia melihat Chanti yang terluka parah oleh geng serigala liar. Lalu Shin berpindah ke Li Feiyu yang sedang melakukan pertarungan dengan geng serigala liar. Dan Han Li pun sama bertarung dengan geng serigala liar saat di tengah perjalanan. Di puncak Pajar, geng serigala liar menerobos kerajaan Qisuan dan pertarungan pun terjadi. Banyak pasukan gerbang Qisuan yang mati karena terkena panah api geng serigala liar. Shin berpindah pada Li Feiyu yang dikepung oleh geng serigala liar. Saat Li Feiyu terpojok, dia diselamatkan oleh Han Li. Li Feiyu terluka parah, namun dia tetap ingin bertarung menghadapi geng serigala liar. Han Li memberikan obat pereda nyeri untuk mengobati lukanya.
Scene berpindah pada pertarungan geng serigala liar dan prajurit gerbang Kisuan. Tiba-tiba saat sedang berlangsungnya pertarungan terjadilah gempa bumi. Gempa tersebut disebabkan oleh tuas yang terdapat dalam puncak pajar. Kenapa bisa gempa bumi? Karena puncak pajar dibangun di atas sebuah lubang langit. Nah, diceritakan Master Li generasi ke-7 gerbang Kisuan berbakat dalam Kimen Dunjia atau gerbang. Dia membuka pondasi gerbang Kisuan berdiri kokoh di atas lubang langit dengan tuas yang dia buat agar bisa menghancurkan seluruh pondasinya saat keadaan terdesak seperti contoh terjadinya penyerangan. Ketua gerbang Kisuan tidak ingin pertarungan ini terus berlanjut karena akan memakan korban yang sangat banyak. Akhirnya beliau mengajak ketua geng serigala liar untuk pertarungan hidup dan mati. Dengan perjanjian di atas kertas, mereka menandatangani pertarungan tersebut. Bila geng serigala liar kalah, maka dia harus menarik kembali pasukannya dan tidak diizinkan untuk kembali lagi ke gerbang Kisuan. Sedangkan bila gerbang Kisuan kalah, mereka harus langsung menyerah dan menyerahkan semuanya. Ketua gerbang Kisuan menyerahkan pertarungan ini kepada Paman Gushi yang merupakan seniman bela diri pertama di gerbang Kisuan. 故事说， Beliau merupakan ahli bela diri yang sudah lama menghilang. Sedangkan geng serigala liar mengirimkan Master of Gold yang bernama Jinchu Shangren, salah satu kultivator. Pertarungan pun dimulai. Dengan teknik berpedang yang digunakan Paman Gushi, tetap saja dia tidak berhasil melukai perwakilan dari geng serigala liar. Karena perbedaan ahli pedang dan seorang kultivator di sini sangat jelas bahwa seorang kultivator memiliki banyak teknik yang memungkinkan untuk menang. Bisa dilihat dari pertarungan tersebut, Paman Gushi sangat kerepotan menghadapi teknik pedang terbang atau jimat terbang yang dimiliki Master of Gold. Meskipun menurut Hanli, kultivator tersebut masih di tahap 3 yang artinya basis kultivasinya lebih rendah darinya. Di akhir pertarungan, Paman Gushi harus kalah oleh Master of Gold. Dengan sombongnya, Master of Gold mengancam akan membunuh para pasukan gerbang Kisuan dengan menggunakan jurus jimat terbangnya. Dia tidak tahu bahwa ada Hanli yang merupakan seorang kultivator. Dengan kekuatan Hanli, dia berhasil mengambil jimat terbang tersebut. Mereka semua tidak menyangka bahwa dari pihak gerbang Kisuan pun ada seorang kultivator. Tanpa melakukan pertarungan, Hanli hanya menggunakan jurus ledakan apinya. Master of Gold hancur berkeping-keping. 确实不公啊！ Akhirnya pertarungan hidup dan mati dimenangkan oleh pihak gerbang Kisuan. Dan seharusnya geng serigala liar menyerah dan mengaku kalah. Namun ketua geng serigala liar tidak menepati janjinya, yang artinya pertarungan pun kembali terjadi. Dengan amarahnya, Hanli menggunakan jurus ledakan api untuk menghentikan pertarungan tersebut. Dengan memberi kesempatan kepada geng serigala liar untuk mundur dan menyerah, namun ketua geng serigala liar bersikeras tidak mau menyerah. Yang akhirnya Hanli membunuhnya dengan jurus ledakan apinya yang membuat tubuh ketua geng serigala liar hancur. Dengan begitu, akhirnya pasukan geng serigala liar pun mundur karena ketakutan. Scene berpindah setelah terjadinya pertarungan. Terlihat Li Feiyu bangun dari tidurnya dan terdapat Hanli yang sudah menunggunya. Di sini Hanli berpamitan untuk pergi berkelana dan memberikan pil penguat pondasi, resep untuk menekan pil sumsum, serta pedang kecil yang dulu pernah dipinjam olehnya. 这个是压制车水丸的药方。你这是要离开了吗？这个是你当年